Hai semuanya, kalian pernah nggak sih dengar tentang color therapy atau terapi warna? Mungkin beberapa dari kalian udah pernah dengar, tapi ada juga yang masih mikir, warna doang bisa nyembuhin trauma? Kayaknya aneh deh. Nah, saya pengen ngobrol santai sama kalian soal hal ini, karena kadang yang kita anggap simpel itu ternyata punya kekuatan yang nggak kita sadari. Jadi, yuk kita coba pikir bareng-bareng gimana sih warna bisa memengaruhi kita sampai ke level menyembuhkan trauma. Sebelum masuk ke hal yang agak berat, kita mulai dulu dari yang paling gampang. Warna itu sebenarnya nggak cuma buat bikin sesuatu kelihatan cantik atau menarik, tapi warna juga bisa ngasih efek ke otak dan perasaan kita. Misalnya, kalian pasti pernah ngerasa lebih rileks kalau lagi lihat warna biru langit atau hijau daun, kan? Atau malah sebaliknya, ngerasa jadi lebih semangat waktu lihat warna merah yang ngejreng. Ini bukan cuma perasaan doang, tapi emang ada ilmiahnya. Nah, color terapi ini menggunakan warna-warna itu sebagai alat buat bantu kita sembuhin luka batin atau trauma. Trauma itu sendiri biasanya nggak kelihatan, tapi efeknya bisa ngerusak hidup kita. Trauma bisa bikin kita susah tidur, gampang cemas, susah percaya sama orang, bahkan bikin mood kita anjlok terus-terusan. Kalau kita bisa pakai warna buat bantu pikiran kita rileks, tenang, atau bahkan bangkit lagi, kenapa enggak? Tapi jangan bayangin ini kayak sulap ya, yang langsung tiba-tiba sembuh cuma karena lihat warna tertentu. Terapi warna ini lebih ke cara kita ngomong sama otak kita dengan bahasa yang nggak biasa, tapi efektif. Otak kita itu unik, dia bisa nangkap sinyal dari banyak hal, termasuk warna. Misalnya, warna hijau itu diasosiasikan sama alam, ketenangan, dan kesegaran. Jadi, kalau kita sering terpapar warna hijau, otak kita bisa merasa, oh, ini tempat yang aman, santai, nggak perlu takut. Ini masuk akal nggak sih? Logika otak kita itu kayak sensor yang bisa nangkap sinyal dari lingkungan sekitar. Salah satunya warna. Jadi, kalau kita dikelilingi warna yang positif, efeknya juga positif buat pikiran dan perasaan kita. Bayangin aja, kalau selama ini kita cuma lihat warna gelap atau suram terus, ya pikiran kita juga bisa jadi berat dan negatif. Itu salah satu alasan kenapa orang yang sering depresi atau trauma biasanya suka banget sama warna-warna cerah dan adem. Tapi memang ada yang bilang, loh, kan warna itu cuma visual, gak bisa ngobatin luka hati. Nah, ini dia yang saya pengen kalian pikirin. Kalau cuma dilihat dari sisi fisik, iya benar, warna itu cuma cahaya yang masuk ke mata kita. Tapi yang terjadi di otak kita itu yang lebih kompleks. Otak itu punya bagian yang namanya sistem limbik, yang mengatur emosi dan perasaan. Warna bisa ngasih sinyal ke bagian ini dan bikin perasaan kita berubah. Jadi, warna bukan cuma visual, tapi juga sinyal emosional. Misalnya, warna merah. Warna merah sering diasosiasikan dengan energi, semangat, tapi juga bisa bikin deg-degan atau stres kalau kebanyakan. Sedangkan warna biru bisa bikin kita merasa tenang, damai, dan menurunkan detak jantung. Nah, kalau kita trauma, kadang otak kita itu kayak terus-terusan dalam mode waspada atau stres. Terus-terusan waspada ini bikin kita capek mental dan fisik. Dengan terapi warna, kita coba kasih code baru ke otak supaya dia rileks dan gak overthinking terus. Jadi sebenarnya, color therapy itu adalah salah satu cara buat reset emosi kita. Sama kayak kita ngasih otak kita jeda sejenak, supaya bisa mulai lagi dari kondisi yang lebih baik. Misalnya, orang yang trauma karena pengalaman buruk, kadang dia susah banget buat move on karena otaknya terus ngingetin hal-hal negatif. Nah, dengan terapi warna, kita coba ganti fokus itu dengan hal yang positif. Kita buat otak kita lebih sering ngeh sama warna yang bikin nyaman. Kalau kalian mikir, terus caranya gimana? Cuma lihat warna doang? Jawabannya, memang enggak cuma lihat doang.
Terapi warna bisa dilakukan dengan beberapa cara. Ada yang pakai lampu warna-warni, ada yang pakai meditasi sambil fokus ke warna tertentu, ada juga yang pakai ruangan dengan cat warna tertentu. Yang penting intinya adalah bagaimana warna itu bisa jadi stimulus buat pikiran kita. Jadi bukan cuma sekedar hiasan, tapi benar-benar alat terapi. Dan jangan lupa, tiap orang bisa beda responnya terhadap warna. Ada yang suka biru, ada yang suka kuning, ada yang malah merasa nyaman sama warna merah. Itu wajar banget, karena warna juga terkait sama pengalaman dan budaya kita. Misalnya, di beberapa budaya, warna putih itu simbol kemurnian, tapi di budaya lain bisa berarti duka. Jadi terapi warna juga harus disesuaikan sama pribadi kita. Yang bikin menarik, terapi warna ini juga mulai dipakai sama psikolog dan terapis sebagai tambahan untuk terapi trauma konvensional. Jadi nggak hanya pakai ngobrol atau konseling, tapi juga color terapi bisa bantu proses penyembuhan. Karena healing itu kan nggak cuma dari kata-kata, tapi juga dari pengalaman yang dirasakan oleh indera kita. Warna sebagai salah satu indera visual bisa jadi medium healing yang powerful. Mungkin kalian bertanya-tanya, apakah ini berarti kita harus beli lampu warna-warni atau cat kamar jadi warna-warni juga? Nggak juga kok. Terapi warna itu fleksibel. Kalau kalian lagi bad mood, coba deh lihat benda-benda di sekitar yang warnanya cerah dan bikin kalian senang. Atau bisa juga kalian keluar dan lihat alam. Karena alam itu penuh warna yang alami dan menenangkan. Intinya adalah sadar sama warna dan pengaruhnya ke pikiran. Dan jangan lupa, warna juga bisa jadi pengingat kita buat lebih peduli sama kesehatan mental. Kadang, kita sibuk banget sama urusan lain sampai lupa gimana caranya jaga perasaan sendiri. Dengan color terapi, kita diajak buat lebih peka sama apa yang kita butuhin secara emosional. Warna itu kayak bahasa tanpa kata yang bisa nyampein pesan positif ke hati kita. Jadi, buat kalian yang lagi berjuang dengan trauma atau perasaan yang berat, coba deh main-main sama warna. Mungkin mulai dari hal kecil, kayak ganti warna background HP, pakai baju warna favorit, atau dekor kamar dengan warna yang bikin kalian nyaman. Ini adalah cara sederhana tapi efektif untuk bantu mood kalian jadi lebih baik. Nah, di sisi lain, terapi warna juga ngajarin kita buat lebih sadar sama lingkungan sekitar. Kadang, kita nggak sadar kalau lingkungan yang suram dan monoton itu bisa bikin pikiran kita makin stres. Dengan color terapi, kita diajak buat ubah lingkungan kecil kita jadi lebih hidup dan penuh energi positif. Ini juga bisa bantu kita lebih cepat pulih dari luka batin. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya color terapi ini bukan cuma soal warna doang, tapi soal gimana kita bisa mengelola emosi dan pikiran dengan cara yang kreatif dan menyenangkan. Kadang, healing itu nggak harus selalu serius dan berat, tapi bisa juga dari hal-hal simpel yang bikin kita senang. Dan warna adalah salah satu jalan yang asik untuk itu. Jadi, yang pengen saya sampaikan adalah jangan pernah meremehkan kekuatan warna. Walaupun terlihat sederhana, warna punya potensi besar buat bantu kita melewati masa-masa sulit, termasuk trauma. Ini juga bukti kalau healing itu bisa datang dari banyak arah dan kita punya banyak pilihan cara buat jaga kesehatan mental kita. Akhir kata, saya pengen kalian coba lihat warna di sekitar kalian dengan cara yang baru. Coba deh perhatiin warna apa yang bikin kalian nyaman dan coba aplikasikan lebih sering di hidup kalian. Kalau kalian lagi stres atau trauma, coba deh gunakan warna sebagai teman healing kalian. Saya percaya, dengan kesadaran dan usaha kecil ini, kita bisa mulai bangkit dan sembuh perlahan. Ingat, healing itu perjalanan, bukan tujuan yang instan. Warna cuma salah satu teman di perjalanan itu. Dan yang paling penting adalah kita mau membuka diri untuk mencoba hal baru dan peduli sama diri sendiri. Jadi, yuk kita manfaatkan warna sebagai alat untuk memperbaiki diri dan hidup kita.